Ya, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Anda masih ingat dong pastinya longsor yang terjadi kemarin ya, tepatnya sempat menghebohkan karena juga ya hujan yang lebat di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini pasca terjadinya longsor tersebut di Empang, Bogor, hingga hari kedua sebanyak 4 korban hilang masih belum ditemukan. Dan hingga kini proses evakuasi masih dilakukan oleh tim gabungan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian sudah ada rekan kami, Nata Arman, di sana. Halo, selamat pagi Nata. Ya Nata, apa yang menjadi kendala petugas dalam proses pencarian? Ya, Baby, Aldi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pasca terjadinya tanah longsor yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 malam hari. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh personil gabungan TNI Polri, tim Basarnas, pemadam kebakaran dan juga relawan setempat yang masih mencari keempat korban yang dinyatakan hilang akibat longsor yang terjadi pada malam hari itu. Dan memang untuk kendalanya sendiri ini tidak menggunakan alat berat karena untuk lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sehingga sangat menyulitkan, dan maka dari itu pihak gabungan pun melakukan pencarian dengan cara manual, yakni dengan peralatan seadanya, dibantu juga tembakan dari air dengan kekuatan tinggi yang menembakkan ke tanah yang menimbun di sekitaran rumah yang tertimbun longsor tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan untuk keempat korban yang masih dalam pencarian evakuasi. Yang pertama ada Ibu Yuli, usia 65 tahun. Kemudian ada Muhammad Yusuf, usia 8 bulan. Kemudian ada Cucum, usia 50 tahun. Kemudian ada Azam dengan usia 5 tahun. Sementara untuk korban meninggal dunia ada 2. Yang pertama orang dewasa atas nama Mustafa, usia 30 tahun. Dan balita usia 2 tahun. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Anda di studio. Baby. Baik, terima kasih Nata Arman. Ini terlihat ya masih dilakukan oleh tim gabungan untuk proses evakuasinya, dan semoga cuaca cerah pada siang hari ini bisa membantu proses evakuasi. Karena juga kita ketahui rel kereta jalur Sukabumi Bogor juga terhalang ini Aldi kemarin. Itu 15 meter kita akhirnya lihat ya. Banyak sekali keberangkatan dari Sukabumi yang dibatalkan ke Bogor. Tapi tenang saja, mungkin kemarin kata juru bicara Humas dari PT KAI bahwa mereka yang tidak bisa berangkat masih bisa merefund tiketnya secara 100%. Semoga hari ini juga proses evakuasi berjalan lancar dan rel kereta jalur Sukabumi Bogor bisa kembali dilalui kereta api. Rehabilitasi secepatnya. Oke. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ini terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Iya, Plate diperiksa selama 6 jam. Dalam pemeriksaan, Menkominfo Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan selama 6 jam. Pemeriksaan kedua politisi Partai Nasdem ini masih sebagai saksi dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 1 hingga 5 Bakti Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Hingga kini Kejagung sudah memeriksa 6 saksi. 4 poin pada pemeriksaan Kejagung yakni tanggung jawab pengguna anggaran, perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan dugaan adik Johnny G. Plate yang menerima fasilitas. Hari ini saya kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memenuhi pemanggilan dalam rangka memberikan keterangan-keterangan terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo. Saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab.
Selanjutnya, yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan sangat menyesal saya mohon ya agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai. Dan sebelumnya, adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, mengembalikan uang yang merupakan fasilitasnya dalam proyek Tower BTS Bakti Kominfo 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, pihak Kejagung masih mendalami kaitan adik Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Baik ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini sudah bergabung via Zoom Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat pagi, jelang siang Pak Ketut. Pak Ketut. Selamat pagi, Mbak. Mbak. Bergabung Selamat bersama pagi, kami Mas. di News Today. Gimana kabarnya? Kabar Luar baik, biasa. Pak. Luar biasa. Nah, ini kita pengen tahu sejauh ini perkembangan terhadap pemeriksaan proyek BTS ini dari Kejaksaan Agung sudah sampai mana, Pak? Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses penanganan perkara ini sudah sampai pemberkasan. Dari 5 tersangka yang sudah dilakukan penahanan dan proses penyidikan, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ke-5 tersangka ini sudah bisa diserahkan tahap pertama kepada penuntut umum dan dalam waktu dekat juga bisa kita sidangkan. Seperti itu. Pak Ketut, temuan apa saja yang sudah didapatkan ya oleh Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan 6 orang saksi ini, Pak? Apakah ada yang kira-kira mungkin bisa meringankan atau memberatkan gitu? Bantu kita menganalisa, Pak. Jadi begini, kasus ini sudah bergulir cukup lama ya di Kejaksaan ya, dan sampai saat ini tadi saya sampaikan sudah menetapkan 5 orang tersangka, dan kemarin kita melakukan pemeriksaan yang kedua kepada menteri ya, dalam hal ini sebagai menteri sekaligus sebagai pengguna anggaran ya. Kapasitas beliau kita periksa dalam hal tadi itu. Apanya yang kita periksa? Tentu pertanggungjawaban mengenai proyek-proyek yang ada di Kementerian Kominfo. Dalam hal ini adalah proyek Bakti Kominfo, dalam hal lebih spesifik lagi adalah pengadaan BTS 4G. Itu yang kita periksa karena itu yang menjadi permasalahan yang lagi kita tangani di Kejaksaan. Nah, kemudian dari sekian itu kita sudah melakukan pemeriksaan hampir lebih dari 160 saksi. Dan ahli juga kita lakukan sekarang tentang lagi melakukan koordinasi, kolaborasi, pemeriksaan dari ahli, pemberian keterangan daripada ahli-ahli, kemudian dalam waktu dekat sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada kerugian negara yang real terhadap perkara ini, seperti itu. Iya, baik. Pak Ketut, ini kita ketahui juga adik dari Menkominfo Johnny G. Plate juga seperti panggil, ini kan padahal bukan bagian dari Kominfo. Ini kenapa Pak? Apa latar belakangnya dan juga mendapatkan fasilitas? Jadi begini, penyidik ini kan sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek dan terkait dengan kegiatan daripada Bakti Kominfo ini. Dari sana kita ketemukan fakta bahwa ada orang yang tidak terkait mempunyai hubungan hukum langsung dengan Bakti Kominfo tapi menerima fasilitas. Setelah kita cek ternyata ini adalah adiknya beliau, adiknya Pak Menteri ya, sehingga kita dalami keterlibatannya sampai sejauh mana. Dan setelah kita dalami, kita lakukan cross check terhadap para saksi yang lain ya. Maka dari itu oleh Pak Dirdik kemarin bahwa ini adalah pemeriksaan yang terakhir dan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan sikap terhadap kelanjutan dari perkara ini ke depan seperti apa. Oke, Pak Ketut, ini dari pemeriksaan yang baru saja dilakukan kemarin gitu, nampaknya memang kasus BTS Bakti Kominfo 1, 2, 3, 4 ini kan sudah bergulir sangat panjang ya Pak, sudah sangat lama. Nah ini kemudian apakah nanti akan ada pengembangan pelebaran nama-nama yang kemungkinan akan jadi tersangka baru Pak? Ini yang tidak bisa saya jawab sekarang, karena ini kan kedepannya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada orang-orang yang dipertanggungjawabkan lagi dalam perkara ini. Nah mungkin dalam waktu dekat, ya 1-2 minggu ini tim penyidik akan melakukan gelar perkara sebagaimana janjinya Pak Dirdik kemarin. Ya mudah-mudahan kita sudah mendapat jawaban apakah ada pengembangan perkara baru atau tersangka baru terhadap perkara ini. Yang jelas proses penyidikan ini masih terus sedang berjalan.
Seperti itu, Mas. Baik, Pak Ketut, terima kasih atas bincang-bincang kita pagi ini, Pak. Kita selalu mendukung upaya yang dilakukan oleh otoritas untuk menegakkan hukum di Indonesia, apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan pejabat-pejabat negara yang dalam tanda kutip gitu ya, bandel. Terima kasih, Pak Ketut. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Salam sehat, Mas Salam Ketut. sehat dan bahagia untuk kita, Mas. Ya, pemirsa, setelah jeda kami akan bahas kasus penipuan berkedok aparat gadungan. Tetap di Ini Today, kami segera kembali.